selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap sehat ya. Dan kita juga harus tetap semangat untuk terus belajar di rumah. Kita terus belajar untuk menggali ilmu pengetahuan meskipun kita hanya dapat bertemu secara online. Nah anak-anak, hari ini kita sudah memasuki subtema yang baru. Kita mau belajar tentang tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Di subtema yang kedua, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Dan hari ini kita akan mempelajari langsung 2 pembelajaran, yaitu pembelajaran 1 dan nanti dilanjutkan ke pembelajaran yang kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Tangan kita lipat di depan dada, kepala kita tundukkan, dan mata kita pejamkan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu untuk segala penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga hari ini kami boleh menikmati semangat baru dan hari baru dalam kehidupan kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami untuk menyertai kami selama mengikuti pembelajaran online hari ini. Semoga segala ilmu pengetahuan yang kami terima dari Bapak Ibu Guru kami dapat menjadi bekal bagi kebutuhan kami di masa depan. Doa ini kami sampaikan kehadirat-Mu melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, setelah berdoa, marilah kita mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan membacakan sebuah dongeng. Nah, sebelum kita baca anak-anak, kita perlu ingat lagi, ini adalah materi yang sudah kita temui pada subtema yang sebelumnya. Bahwa dongeng adalah cerita hayalan yang tidak benar-benar terjadi. Berarti dongeng ini hanyalah karangan belaka. Biasanya dongeng bersifat menghibur dan memiliki nilai pendidikan atau memiliki pesan moral. Cerita dongeng biasanya dibuat karena terinspirasi dari suatu kejadian atau suatu peristiwa. Harus kita ingat lagi bahwa saat membaca dongeng, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Hal-hal tersebut meliputi lafal atau kejelasan suara kita, intonasi suara, naik turunnya nada, ekspresi wajah, tanda baca, dan suara yang lantang, artinya suara yang keras dan dapat didengarkan. Nah, mari kita baca dongeng berikut dengan tepat. Ayam Jago Baru, pengarang anonim. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka, walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk! Hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makanan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi, ujar induk-induk ayam itu.
Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya, meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Nah, anak-anak, setelah membaca dongeng tersebut, di sini ada tugas yang pertama bagi kalian. Jadi anak-anak, mulai subtema yang kedua ini, Bu Rani akan memberikan tugas kalian tidak melalui WA, namun sudah tercantum dalam videonya. Maka kalian perhatikan baik-baik, nanti akan ada tulisan tugas 1, tugas 2, dan berikutnya. Silahkan kalian kerjakan sesuai dengan perintah yang ada pada tayangan berikut ini. Tugas yang pertama, silahkan kalian membacakan dongeng Ayam Jago Baru. Kemudian, kalian membaca sambil videokan caramu membaca dongeng ini dengan bantuan anggota keluargamu, misalnya ibu, atau orang lain terserah. Yang penting ada orang yang membantu kamu untuk memvideo ketika kamu membaca dongeng Ayam Jago Baru. Atau kalian juga bisa memanfaatkan penggunaan tripod. Kalau kalian tahu tripod itu adalah penyangga kamera. Ini mudah sekali kita dapatkan. Nah, itu kalian tidak perlu membutuhkan bantuan orang lain. Kalian bisa menggunakan tripod untuk memvideo diri kalian sendiri. Nah, jadi terserah kalian mau pakai bantuan orang lain atau kalian juga mau pakai tripod. Yang penting kalian bisa memvideokan ketika kalian membaca dongeng ini, karena Bu Rani ingin mendengarkan bagaimana sih lafalmu, bagaimana intonasimu, atau apakah kalian berekspresi. Nah, Bu Rani ingin melihat. Ini adalah tugas yang pertama. Berikutnya, kita akan mempelajari sifat pertukaran dalam perkalian. Kalau sebelumnya kita mempelajari sifat pertukaran pada penjumlahan, kali ini kita memasuki sifat pertukaran pada perkalian. Nah, ini juga tidak susah anak-anak, mudah seperti yang kemarin. Nah, yang pertama contohnya, coba perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada 5 kotak yang masing-masing berisi 2 ayam. Jika kita tuliskan lambang bilangannya, maka kotaknya dulu yang kita tulis jumlahnya. 5 dikali 2. 2 ini berarti setiap kotak ada 2 ayam. Nah, maka coba kalian ingat-ingat, berapakah 5 dikali 2? Mudah sekali, jawabannya 10. Nah, ini kalau kita balik, kotaknya yang 2, ayamnya yang 5. Kalau tadi kotaknya 5, ayamnya 2, sekarang kotaknya yang 2, ayamnya yang masing-masing berisi 5. Nah, jika kita tulis dalam lambang bilangannya, maka kita tulisnya 2 dikali 5. Hasilnya adalah 10. Nah, jadi 5 dikali 2 yang pada poin A tadi, itu hasilnya sama dengan 2 kali 5 yang ada di poin B. Maka itu dibalik-balik, sama saja hasilnya tetap 10. Nah, ini menunjukkan sifat pertukaran pada perkalian. Artinya, jika angkanya kita ubah posisinya, mau di depan atau di belakang, hasilnya pasti akan sama. Contoh yang berikutnya, ada 2 kotak, masing-masing berisi 6 ayam jago. Maka kalau kita tulis lambang bilangannya adalah 2 dikali 6. Hasilnya adalah 12. Sedangkan kalau B, kita ubah kotaknya yang ada 6, ayamnya yang masing-masing berisi 2. Jika kita tuliskan lambang bilangannya, maka 6 dikali 2. Hasilnya tetap 12. Jadi 2 dikali 6 itu sama dengan 6 dikali 2. Bisa ya anak-anak, ini sangat mudah sekali. Kalian pasti bisa, hanya tinggal diputar balik saja. Nah, maka tugas kalian yang kedua ini, mengerjakan Ayo Berlatih halaman 33.
Nah, ingat-ingat ya tugas kalian supaya kalian tidak ada yang terlewat satupun. Perhatikan videonya baik-baik. Berikutnya kita akan mempelajari tentang SPDP, yaitu kita masuk ke tarian. Gerakan dalam tarian. Ada gerakan tarian yang terinspirasi dalam gerakan binatang. Misalnya gerakan berjalan, melompat, dan terbang. Ada beberapa tarian yang terinspirasi dari gerakan hewan. Tarian tersebut misalnya tari merak, tari kupu-kupu, atau tari kuda lumping. Nah, mungkin kalian yang paling sering mendengar adalah tari kuda lumping ya. Nah, itu adalah tarian yang terinspirasi dari gerakan hewan kuda. Nah, berikutnya yuk kita lakukan gerakan seperti ayam mengepakkan sayap. Bagaimanakah gerakannya? Mari kita perhatikan. Ayo sekarang kalian silahkan berdiri dengan tegak. Kemudian tekukkan kedua siku kalian di samping badan seperti pada gambar ini. Yang ketiga, gerakkan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Yang keempat, gerakan ke atas dan ke bawah makin lama semakin cepat. Nah, ini bisa kalian lakukan bersama dengan teman-temanmu atau dengan saudara-saudaramu sekarang di rumah ya. Nah, ini adalah gerakan seperti ayam mengepakkan sayap. Tugas kalian yang ketiga adalah mengerjakan evaluasi pembelajaran 1 seperti biasanya. Ini hanya 5 soal pilihan ganda saja dan mudah dan cepat dikerjakan. Berikutnya Nana, setelah melewati pembelajaran yang pertama, sekarang kita memasuki pembelajaran yang kedua ya. Kenapa hari ini langsung 2 pembelajaran? Karena materinya hari ini mudah dan singkat. Kita lanjutkan di pembelajaran yang kedua. Di awal pembelajaran yang kedua, kembali lagi sama seperti pembelajaran yang pertama, kita mau membaca dongeng. Tetapi kalau di pembelajaran yang pertama tadi membaca, sekarang kita akan belajar untuk menceritakan kembali isi dongeng. Sebenarnya ini juga sudah pernah kita pelajari di materi yang sebelumnya, ini hanya akan kita ulang saja. Kita dapat menceritakan kembali isi dongeng yang telah dibaca kepada orang lain. Langkah-langkah menceritakan kembali isi dongeng yaitu 1. Membaca dongeng secara berulang-ulang. 2. Mencatat tokoh-tokoh dalam dongeng atau pelakunya. 3. Mencatat tempat-tempat kejadian yang ada dalam dongeng. 4. Mencatat hal-hal penting dalam dongeng. 5. Menulis isi dongeng dengan bahasa sendiri. 6. Melatih diri melisankan isi dongeng. Melisankan artinya menceritakan. Dan yang ketujuh, menceritakan kembali isi dongeng. Nah, poin yang ketujuh ini bisa kalian lakukan jika kalian sudah memperhatikan poin 1 sampai 6. Meskipun tidak kalian catat, tidak kalian tulis, sebenarnya tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah memahami isi dongengnya dengan baik. Jika kalian tidak memahami isi dongengnya dengan baik, maka kita tidak akan bisa menceritakan kembali isi dongeng. Nah, di sini Bu Rani punya sebuah dongeng. Dongeng ini terdapat di dalam buku ke-13 milik Dekdikbud sehingga tidak ada di buku kalian anak-anak. Maka dengarkan dengan baik. Dongeng ini bisa kalian gunakan nanti untuk menceritakan kembali kepada saudara kalian atau menambah literasi kalian. Kisah Semut dan Merpati. Pengarang anonim. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasanya, dia berjalan dengan riang, namun karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai.
Melihat semut yang hampir tenggelam, ia merasa iba. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, anak-anak, ini adalah kisah tentang burung dan semut. Nah, pada awal cerita, burung membantu semut untuk menepi ke tepi sungai. Kemudian, sang semut pun membalas budi kebaikan burung dengan cara menyelamatkan burung dari pemburu. Semut menggigit kaki pemburu sehingga akhirnya burung tahu kalau ada pemburu dan burung pun bisa menyelamatkan diri. Nah, dongeng ini adalah dongeng yang bagus ya, bahwa dongeng ini mengajarkan kita untuk saling bersikap baik dan mau menolong orang lain, serta mau membalas budi kebaikan orang lain. Nah, sekarang Purani ingin tahu, bisakah kalian menceritakan kembali isi dongeng kisah semut dan merpati? Nah, menceritakan kembali isi dongeng itu bukan berarti kalian menghafalkan seluruh isi dongengnya. Tapi kalian bisa menceritakannya dengan bahasa kalian sendiri. Nah, ini bisa kalian praktekkan sendiri di rumah ya. Kalian bisa mempraktekannya dengan cara menceritakan kepada adik kalian sebagai dongeng pengantar tidur. Maka kita lanjutkan ke pembelajaran yang berikutnya. Keberagaman di rumah. Setiap orang mempunyai sifat masing-masing. Meskipun mereka berasal dari satu keluarga, dalam sebuah keluarga kita sering menemukan perbedaan di dalamnya. Contoh perbedaan dalam keluarga antara lain perbedaan sifat atau hobi atau kita sebut kegemaran. Nah, pasti di antara anggota keluargamu memiliki sifat yang berbeda-beda dan hobi yang berbeda-beda. Perbedaan jangan kita jadikan sebagai sumber perpecahan. Sikap yang perlu kita kembangkan dalam perbedaan adalah sikap saling menghargai dan menghormati. Manfaat menerapkan sikap saling menghormati dan menghargai di rumah antara lain yang pertama, suasana rumah menjadi tenang dan damai karena masing-masing anggota keluarga tidak ada yang bertengkar, semuanya saling menghormati. 2. Menciptakan rasa kebersamaan dan kerukunan di dalam keluarga. 3. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan antar anggota keluarga. Maka anak-anak, saling menghormati dan menghargai itu sangat penting dalam kehidupan kita ya. Berikutnya, kita memasuki kegiatan Ayo Mencoba. Ini adalah materi dari pelajaran PJOK. Pernahkah kalian melihat kelinci atau katak yang melompat? Cara kelinci dan katak bergerak adalah dengan cara melompat. Nah, kita dapat melakukan gerakan melompat dalam permainan lompat tali. 2 orang temanmu memutar tali dan mulailah melompat saat tali berputar ke bawah. Nah, ini sering sekali Purani lihat ketika kalian dulu masih di sekolah dan sering bermain lompat tali. Caranya adalah seperti ini. Yang pertama, kaki kalian lurus dan lengan menggantung di depan tubuh. Yang kedua, posisi tubuh kalian jongkok dengan jarak 2 kaki cukup lebar dan posisi dada kalian tegak. Pastikan bahwa sebelum melompat,
Jarak antara dua kaki kalian cukup lebar. Ini gunanya supaya kalian bisa menapak tanah dengan baik. Yang ketiga, tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Dan yang keempat, mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Nah, jadi lututnya ditekuk, tidak lurus ya, supaya kaki kalian tidak cedera. Nah, ini bisa coba kalian praktekkan di rumah kalian. Meskipun tidak dengan orang lain, kalian bisa mempraktekkan main lompat tali dengan diri kalian sendiri. Dengan kalian putar ke atas dan ke bawah tubuh kalian, sembari kalian melompat. Nah, anak-anak, contohnya seperti ini jika dilakukan bertiga dengan teman. Tapi kalian tentu saja juga bisa melakukan gerakan ini sendirian dengan kalian memegang tali di tangan kanan dan kiri kalian serta memutarnya sendiri. Nah, tugas kalian yang berikutnya, tugas keempat adalah mengerjakan evaluasi pembelajaran 2. Mudah, hanya 5 pilihan ganda dan kalian pasti bisa. Kan anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Meskipun 2 pembelajaran, tapi sesungguhnya materinya hanya sederhana saja anak. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan tolong kalian perhatikan adalah apa saja tugasnya. Semoga tidak ada yang terlewat dan kalian bisa pause play videonya supaya kalian lebih mudah untuk mencatat tugasnya. Sekian materi kita hari ini anak-anak. Terima kasih dan sampai jumpa.